Dan kakak punya buktinya itu Saya juga? punya buktinya. Dan saya bisa buktiin itu. Jadi kalau mau dilihat semua bukti-bukti ini, semua saya bawa nih bukti ke sini. Mau lihat bukti apa nih? Contohnya ya. Saya mau bicara nih soal salinan kopi resmi putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini saya punya nih. Ini menyatakan, saya bacain aja ya, biar nanti nggak dianggapnya saya menyitir dengan salah, saya nggak mau ya. Saya bicara apa adanya, Mas. Gugatan baliknya Karen, ya, dalam rekonvensinya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Ditolak. Ya. Nah, jadi ditulis di sini bahwa salah satu pertimbangannya dalam konvensi dan rekonvensi menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, di mana gugatan penggugat konvensi, saya ini penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi. Ya, jadi ada konvensi sama rekonvensi. Di konvensi itu saya adalah penggugat, di rekonvensi adalah yang dia gugat, dia adalah pihak penggugat, saya tergugat. Yang telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, ya, karena memang ada hak asuh anak yang pada saat itu tidak bisa diperoleh karena Zaifi sudah meninggal menurut pertimbangan di sini, dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan rekonvensi yang punya Karen, ya, maksudnya yang diajukan oleh tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya. Maka tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, yaitu pihak Karen, adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang bersyarat sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini. Ya, jadi di sini dia akhirnya setelah ada putusan ini, keluarlah berita-berita ini. Nah, berita apa tuh? Saya katanya main sama PSK, apa segala. Padahal semua gugatan balik dia yang rekonvensi tadi udah ditolak seluruhnya. Ini kalau misalnya mau lihat. Terus karya dituduh KDRT gitu ya? Enggak, ya itu kan yang awal ya, Mas ya. Maksud saya ini kan setelah ada putusan nih. Nih, saya tunjukin aja nih. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Ditolak, Pak. Ya, jadi maksud saya adalah kita bicaranya by the book aja deh gitu. Makanya kalau Mas mau tahu tentang banyak kisah-kisah saya mau ini benar-benar digali gitu, benar-benar digali. Saya ada bukti-buktinya semua karena dari sisi saya ini, ya contohnya sekarang dia kan pakai Pak Aris Merdeka Sirait. Ya. Ini adalah salah satu surat undangan yang dia kirim ke saya, mohon informasi dan klarifikasi. Dia nggak pernah kasih tahu kalau saya balas. Nah, kedua, sebelum dia mengundang saya ini, dia bilang saya temperamental, marah segala macam di kantornya. Itu dia ngomong tanpa dasar orang itu. Orang itu bicara tanpa dasar. Orang itu menurut saya dan menurut etika, ya, dapat satu laporan dari Karen tanpa mendengar dulu bagian saya dan sudah menyimpulkan bahwa saya tidak berani udah membuat press conference tanpa mengundang saya terlebih dahulu. Sudah memihak ke Karen. Ini loh Pak Aris, dengar ya Pak Aris. Pak Aris itu kelirunya adalah ketika Pak Aris sudah memihak kepada Karen dari sejak awal. Ini saya kasih tahu ke Bapak. Kalau memang mau menengahi, itu tidak memihak dari awal. Dengar dulu bagiannya Karen, tampung. Don't give your opinion, dengar dulu sebagai pendengar. Baru saya ngomong. Karena kalau saya kasih bukti-bukti saya semua, Bapak juga akan kaget sendiri nantinya.
Karena toh di pengadilan perceraian ini saya yang menang. Pihak Karen tuh yang dikalahkan. Nah sekarang orang ini, gara-gara saya datengin ke kantornya, kan dia bilang saya kan kayak seolah-olah pengecut. Tidak berani menunjukkan keberadaannya, ya kan? Saya kasih tahu sama dia. Saya datengin langsung, saya action Pak, saya nggak mau ngomong, saya nggak mau janji. Saya datengin langsung, tanpa mengetahui apakah orangnya si Pak Aris ini ada di sana apa enggak. Saya bilang, Anda kan bilang saya nggak berani, ini saya datang sendiri nih ke sini. Saya mau ketemu sama si Pak Aris, nggak ada katanya. Oh katanya keluar kota ini, pokoknya alasan-alasan nggak ada. Saya bilang, ada nggak perwakilannya? Awalnya kan Karen ke LPAI. Karen kan akui bahwa anak itu kan untuk sementara dikembalikan ke saya nih. Dia akuin kok, yang ada di situ ada seseorang namanya inisialnya RI. Bukan Kak Seto, saya nggak pernah, batang hidungnya Kak Seto tidak pernah saya temui. Gitu. Jadi saya ketemu di situ, saya kasih tahu semuanya dan kita udah memiliki kesepakatan sampai kita nanti ke pengadilan, diputusnya pengadilan, di pengadilan hak asuh ini kepada siapa? Anak itu sama saya dulu. Dan ada 6 butir kesepakatan ya yang harus dipatuhi. Karen ngerasa nggak dapat jawaban di sana, nggak dapat pembelaan di sana, dia carilah si Pak Aris Merdeka Sirait. Itulah sebabnya saya bilang dia pahlawan kesiangan. Saya bilang tanya sama LPAI dulu, dia nggak tanya. Nah dia nggak cerita nih soal surat, saya tulis surat. Saya bilang saya telah menerima surat undangan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, namun perlu digarisbawahi bahwa saya sebelumnya telah berkunjung ke kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai jawaban atas berita yang dimuat di media massa. Ini yang saya ngomong ke Pak Aris nih. Seharusnya Komisi Nasional Perlindungan Anak mengirimkan undangan tertulis kepada saya terlebih dahulu sebelum mengumumkannya melalui press conference. Berarti saya sudah datang, namun saya tidak dilayani sebagaimana mestinya. Ya. Selain itu, masalah antara saya dengan Karen Poru yang berkenaan dengan perlindungan anak yang diinisiasi oleh Karen Poru sudah dilakukan mediasi melalui Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI. Komnas Anak sama LPAI itu beda. Yang satu di bawah Kak Seto, yang satu Aris Merdeka Sirait, ya kan? Sudah dilakukan mediasi melalui Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, dengan sangat bijaksana yang dituangkan dalam beberapa butir kesepakatan pada tanggal 31 Oktober 2019. Oleh karenanya menjadi tanda tanya bagi saya, mengapa Karen Poru harus menginisiasi hal yang sama kepada lembaga lain. Menurut saya secara pribadi, tidaklah elok apabila kesepakatan antara Karen Poru dan saya yang telah secara susah payah dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia diintervensi oleh lembaga lain yang pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan kesan adanya proses adu domba antara dua lembaga yang memiliki misi yang sama. Oleh karena itu, upaya Komisi Nasional Perlindungan Anak akan menjadi redundansi karena telah ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Harapan saya, baik pihak Karen Poru maupun saya secara pribadi mematuhi kesepakatan yang telah disepakati di kantor Lembaga Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2019. Apabila pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak ingin membantu, kiranya dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan perihal undangan tertulis saudara. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam Arya Satria Klapot. Saya balas surat dia. Ini surat undangannya, ini surat balasannya. Pak Aris Merdeka Sirait ngomong nggak soal surat saya ini? Nggak ngomong. Dia ini orang yang udah berpihak ke Karen. Jadi ya menurut saya ayo aja gitu kalau memang mau dia mau ngomong siapa yang cari masalah dari awal, dia yang cari masalah dari awal. Pak Aris Merdeka Sirait kok yang cari masalah dari awal sama saya. Dia nggak kenal saya, nggak tahu saya, bilang saya nggak berani. Giliran saya datang ke kantornya berani, bilangnya temperamental. Kan nggak gitu. Jadi bagi saya ya
apa ya mas ya, lucu aja, bagi saya sih lucu aja mas kalau sampai mereka akhirnya hubungan meninggalnya anak saya dia bisa jadi saksi atas apa gitu. Dan saya ada jelas sekali rekaman papanya Karen yang selama ini mereka kan dari pihak mereka selalu ngomong bahwa oh enggak, kita nggak nuduh ya, kita nggak bilang ini ya, kita nggak bilang soal saya membunuh Zevi gitu kasarnya. Ada buktinya ya. Dia ngomong ke salah satu saksi saya, dia kan yang bunuh cucu saya, papanya Karen tuh. Di benak mereka itu, mau saya dengerin, saya bisa dengerin buktinya itu, saya masukin ke bukti kok. Dan kasus Dia mengatakan bahwa saya terus pakai kata pokoknya lagi. Orang kalau udah pakai kata pokoknya nanti kita lihat di pengadilan, kita akan buktiin di pengadilan gitulah, kurang lebih bahasanya. Mengatakan bahwa saya membunuh Zefania. Terus dia memfitnah saya kepada seseorang. Dan itu ada rekamannya, dan itu saya juga masukkan ke pengadilan. Saudara Wemi juga tahu, daftar buktinya ada kok di daftar bukti. Mengatakan bahwa saya membunuh anak saya. Jadi kan mau digiring ke arah situ. Kan mau digiring jadinya. Jadi ya kalau misalnya memang dia mau menganggap seperti itu, kalau bapaknya udah menganggap seperti itu kan berarti kubunya juga udah seperti itu kan pikirannya. harusnya, Mereka kan nggak tahu seluruh ceritanya. iya, Yang tahu ceritanya itu adalah Polres Jakarta Selatan. masih menunggu juga kabarnya ya, Iya. update-nya. Yang tahu tuh Polres Jakarta Selatan. Saya udah kasih kesempatan untuk ngomong sama Karen. Nah sekarang malah bilang I don't want to see you anymore. Artinya saya nggak mau ketemu kamu lagi. Tapi sekarang malah mau ketemu saya. Kan saya udah kasih kesempatan untuk ngomong. Saya mau ngomong, mau tahu, pasti dia mau tahu kejadiannya. Nah setelah itu dia fitnah, dia bilang janggal, dia bilang ini itu, wah segala macam. Akhirnya anak saya diotopsi dan lain sebagainya. Soalnya itu perjuangan dia. Saya juga kalau nggak ada tanda tangan saya, anak saya itu nggak akan bisa digali lagi dari kuburan untuk diotopsi. Jangan anggap bahwa itu Karen yang melakukan itu. Dia yang mensponsorkan itu awalnya, tapi tanpa tanda tangan saya juga nggak bisa. Sebagai orang tua saya punya hak untuk bilang saya nggak mau anak saya diotopsi, punya hak. Yang setelah awal ini Pak, saya mau anak saya diotopsi awalnya sebelum dikubur nih. Tapi Karen nggak mau kan, itu fakta. Karen nggak mau. Tiba-tiba udah dikubur nih, digali, bayangin loh. Anak saya gimana nggak tersayatnya dia punya roh, coba bayangin. Digali, kemudian diotopsi lagi, itu juga dengan izin. Kenapa? Tujuan saya mau terbuka, Mas. Saya mau terbuka. Karena udah mulai ada nih kan berita janggal apa segala macam. Terus dibilang badannya nggak ada patah-patah, mulus. Itu awal. Akhirnya dapat nih kan, sempat ada dia punya omongan dari polisi bahwa katanya ada sendi yang patah, ya kan? Mulai ada itu, berarti kan mereka keliru. Jadi saya Mas, jujur aja Mas, masalah ini udah lama banget. Saya ini sangat merindukan peran saya sebagai bapak. Saya sangat merindukan peran saya sangat terpukul. Dan sampai saat ini pun Pak, mungkin sampai selamanya saya akan berduka. Walaupun kemarin di 40 hariannya tapi sebenarnya tetap scar itu tuh masih ada gitu. Tetapi saya harus ingat apa yang Zevi tinggalkan. Ini kan satu buah kecelakaan. Coba sekarang bayangkan sejenak. Mas lagi perjuangkan hak asuh anak Bapak. Bayangin coba, sebagai manusia ke manusia. Lupakan asumsi-asumsi buruk.
Katakan Tuhan bisa datang dan memberitahu kepada kita. Yang terjadi sebenarnya, Ari lagi siapin bukti, dan ini adalah satu kecelakaan murni. Tapi tiba-tiba saya dapat ketidakadilan. Saya dianggap sebagai pembunuh. Kalau Mas jadi saya, apa yang Mas rasa? Apa yang Mas rasa? Ketika ada satu dugaan yang sangat keji seperti itu, di tengah-tengah kita lagi berduka, kita lupakan aturan-aturan polisi atau apa. Kita lihat dari manusia ke manusia dulu deh. Sementara di pengadilan saya menang. Gugatan Karen ditolak seluruhnya. Saya kerja 50 kali lebih keras daripada Karen. Bukti dia cuma ada 6, saksi 0. Saksi saya 3, bukti saya 300. Segini banyak bukti, Mas. Saya siapkan ini. Segini banyak bukti, Mas. Segini banyak bukti, ini berdua sama ini. Segini banyak bukti saya siapkan satu persatu, halaman demi halaman. Saya siapkan satu persatu ini semua. Bukti demi bukti yang saya siapkan satu persatu. Ini semua saya siapkan semua satu persatu untuk memperjuangkan kemenangan di perceraian dan hak asuh anak semua. Sampai saya pakai transkrip dan lain sebagainya, jasa transkrip. Ini semua setebal ini saya punya semua. Terus saya mau jadi pembunuh buat anak saya. Makanya saya bilang, kalau memang menganggap saya pembunuh, pakai lie detector. Kalau saya, Pak, saya berani untuk menandatangan kontrak. Ya, tapi mereka juga harus tanda tangan tuh kontrak sama-sama, tanggung jawab. Siapin lie detektor. Tes dulu lie detektornya, misalnya dites. Oke, nama saya siapa? Misalnya nama saya Arya. Oh ya benar. Pokoknya ditanya pertanyaan-pertanyaan yang pasti itu bakal jujur apa enggak. Tanya, apakah kamu membunuh anak kamu? Saya jawab, saya tidak membunuh anak saya. Tiba-tiba benar nih. Jawaban saya ini, saya nggak bohong bahwa saya nggak bunuh anak saya. Apa ganjaran buat mereka? Saya punya bukti audionya kok. Bukti teleponnya semua ada kok. Saya ada buktinya. Nah kalau mau ditantang buktinya ada apa enggak, saya akan tunjukin soal itu.